Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam merdeka. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Beni, calon imam Keuskupan Sintang. Hari ini, 17 Agustus 2020, Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke-75. Kita akan merenungkan Injil dari Injil Matius, bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekarang, marilah kita persiapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ada beberapa buah permenungan yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini. Pertama, kita telah bersama mendengar bahwa pada Injil hari ini orang-orang Farisi berunding tentang cara menjebak Yesus dengan suatu pertanyaan. Pertanyaan yang amat sangat sederhana. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar? Pertanyaan ini tentu bertolak dari konteks atau situasi politis zaman itu, bahwa mereka hidup dalam bayang kekaisaran Romawi yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak kepada Kaisar. Mereka dengan jelas ingin menjebak Yesus agar apabila Yesus salah menjawab, mereka memiliki alasan untuk melaporkan dan menangkap Yesus yang pewartaannya tentang kerajaan surga meresahkan hati orang-orang Farisi. Yesus di sini rupanya mengerti maksud hati mereka yang jahat. Para saudara yang terkasih, Tuhan adalah Dia yang Maha Tahu. Ia mengerti isi hati manusia. Ia sadar betul bahwa orang-orang Farisi yang bekerja sama dengan orang Herodian adalah mereka yang munafik. Kemunafikan tidak mendapat tempat di hati Allah. Allah adalah Dia yang penuh dengan kasih dan ketulusan. Allah adalah kasih. Apabila Ia adalah kasih, maka ketulusan pun merupakan sifat Allah. Karena kasih tanpa ketulusan adalah sia-sia belaka. Allah yang mengerti isi hati manusia menghendaki kita belajar daripadanya. Yesus sendiri pernah berkata, "Belajarlah daripadaku,
sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus mengundang kita untuk memiliki hati seperti hatinya. Hal kedua yang bisa kita renungkan dalam konteks hari kemerdekaan ini, kita telah mendengar di akhir perikop bahwa Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Para saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu, seorang uskup, Monsinyur Sugio Pranoto, pernah berkata, 100% Katolik, 100% Indonesia. Tentu, di sana ada pula alasan politis mengapa beliau berkata demikian. Pernyataan ini tentunya dibuat dengan tujuan tertentu oleh Monsinyur Sugio Pranoto dengan tanggung jawab moralnya sebagai uskup. Apa yang diwariskan oleh Sugio ini dapat menjadi semangat bagi kita untuk menerjemahkan pesan Yesus dalam konteks Indonesia sekarang. Menjadi Katolik seutuhnya tentu bukanlah halangan bagi kita untuk menjadi orang Indonesia seutuhnya pula. Justru, praksis hidup beriman itu harus pula diwujudkan dalam hidup bernegara. Atau dengan kata lain, iman Katolik juga dapat diwujudkan dengan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air yang merupakan bentuk nyata dari penghayatan hidup beriman dapat kita laksanakan dengan mengelola kebaikan Tuhan kepada kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Khususnya dalam konteks kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan hari ini, kita tahu dengan baik bahwa kita punya sejarah yang besar dan panjang. Kesadaran kita sebagai orang beriman haruslah bisa melihat bahwa perjuangan dan perjalanan panjang ini ada dalam terang iman penyelenggaraan ilahi. Kasih Allah yang nyata sepanjang sejarah bangsa Indonesia itulah yang mesti kita rayakan di hari yang berbahagia ini, sembari memohon penerangan dan penyelenggaraannya untuk waktu yang akan datang. Allah yang adalah kasih itu hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Allah yang adalah kasih itu berkenan menyatakan kasih-Nya dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Allah yang adalah kasih itu pula tentu berkenan memberkati dan menyelenggarakan hidup kita pula. Mari para saudara, kita mohon rahmat kepadanya agar senantiasa diberi kekuatan untuk beriman dan menjadi orang Indonesia seutuhnya. Salam merdeka. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.